Pernahkah Anda mendengar klaim umat Islam ini bahwa Muhammad pernah membelah bulan menjadi dua bagian, lalu bulan itu kembali menyatu? Jika itu benar terjadi, mengapa seluruh dunia tidak mencatat peristiwa sebesar itu? Sekarang pikirkan baik-baik. Itu bukan peristiwa kecil. Itu bukan kejadian lokal. Itu adalah fenomena kosmik, terjadi di langit yang dilihat oleh seluruh umat manusia. Apakah mungkin bulan terbelah, tapi hanya terlihat oleh sekelompok orang di satu tempat di Arab, dan apakah mungkin dunia lain tidak melihat apa-apa? Atau justru, ini bukan peristiwa global seperti yang diklaim? Karena semakin besar klaimnya, semakin besar pula bukti yang seharusnya menyertainya. Dalam tradisi Islam, peristiwa ini dikenal sebagai mukjizat pembelahan bulan. Klaim ini biasanya merujuk pada surah Al-Qamar ayat 1. Dikatakan bahwa orang-orang Mekah meminta tanda, lalu Muhammad menunjukkan mukjizat dengan membelah bulan. Namun, peristiwa ini diklaim terjadi secara nyata di langit, bukan sekedar penglihatan yang bersifat pribadi. Sekilas, ini terdengar luar biasa. Namun coba perhatikan satu hal penting. Peristiwa ini tidak diklaim sebagai mimpi, bukan penglihatan pribadi, bukan pengalaman spiritual yang subjektif. Umat Islam mengklaim terjadi secara nyata di langit, sebuah fenomena fisik yang seharusnya bisa dilihat oleh siapapun yang memandang ke atas pada waktu itu. Artinya, ini bukan sekedar cerita lokal. Ini adalah klaim tentang kejadian global. Disinilah masalahnya. Jika bulan benar-benar terbelah secara fisik, maka ada 3 pertanyaan penting yang harus dijawab. Yang pertama, jika peristiwa itu nyata dan terjadi di langit terbuka, mengapa tidak ada satupun catatan dari peradaban besar saat itu? Kita berbicara tentang dunia yang sudah berkemajuan, Romawi, Persia, Yunani, India, hingga Cina. Mereka memiliki tradisi pencatatan sejarah dan pengamatan langit yang sangat teliti. Namun anehnya, tidak ada satupun yang mencatat bulan pernah terbelah. Yang kedua, mengapa para astronom kuno yang setiap malam mengamati langit tidak menulis fenomena sebesar ini? Peristiwa biasa saja bisa mereka catat. Gerhana dicatat, komet dicatat, pergerakan bintang dicatat. Lalu bagaimana mungkin peristiwa spektakuler seperti bulan terbelah justru tidak tercatat? Yang ketiga, jika bulan benar-benar pernah terbelah lalu menyatu kembali, mengapa tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bekas peristiwa itu? Kita sudah meneliti permukaan bulan, mengirim misi ke sana, bahkan membawa pulang sampel batuannya. Namun tidak ada bukti bahwa bulan pernah terbelah menjadi 2 bagian, lalu menyatu kembali. Padahal, peristiwa sebesar ini seharusnya meninggalkan jejak yang tidak bisa disembunyikan. Karena jika itu benar-benar terjadi, ini bukan peristiwa lokal. Ini adalah kejadian skala global yang seharusnya dilihat, dicatat, dan dikenali oleh seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah mungkin sebuah fenomena kosmik sebesar itu hanya dilihat oleh sekelompok kecil orang di padang pasir? Pikirkan ini baik-baik. Jika bulan benar-benar terbelah, itu bukan sekedar tanda kecil. Itu adalah peristiwa yang mengguncangkan langit. Bukankah seharusnya seluruh dunia melihatnya? Bukankah seharusnya manusia di berbagai belahan bumi panik, bertanya-tanya, dan mencatatnya atau setidaknya ada kegemparan global yang terekam dalam sejarah? Namun yang kita temukan justru sebaliknya. Hening, tanpa jejak, tanpa saksi dari luar. Lalu muncul pertanyaan yang semakin tajam. Apakah ini benar-benar peristiwa fisik di langit, atau hanya sebuah cerita rakyat yang bersifat simbolis? Karena kalau itu kebenaran sejati, tidak akan kuat tanpa dukungan fakta dan sejarah. Menariknya, bahkan di kalangan ulama Islam sendiri, tidak ada satu suara yang benar-benar seragam. Sebagian meyakini bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi secara fisik. Namun sebagian lainnya menafsirkannya sebagai peristiwa simbolis atau bahkan penglihatan ruhani. Artinya, di dalam tradisi Islam sendiri pun sudah ada ruang perbedaan tafsir. Sekarang, mari kita masuk ke pendekatan yang lebih objektif. Dalam perspektif sains dan sejarah, tidak ada satupun bukti independen di luar tradisi internal Islam yang mendukung klaim ini. Tidak ada catatan lintas peradaban, tidak ada kesaksian global,
Tidak ada jejak ilmiah yang dapat diuji. Padahal, untuk sebuah mukjizat yang diklaim terjadi di langit dan berskala global, kita secara wajar mengharapkan jejak yang juga berskala global. Karena semakin besar peristiwa yang diklaim, semakin besar pula bukti yang seharusnya mengikutinya. Pertanyaannya, bukan sekedar apakah mukjizat itu benar-benar terjadi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah mukjizat itu benar-benar didukung oleh realitas sejarah dan sains? Intinya, kebenaran sejati tidak takut diuji oleh fakta, logika, dan kesaksian yang konsisten. Kebenaran yang sejati akan tetap berdiri, bahkan ketika diuji dari segala arah. Menurut Anda bagaimana? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.